Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elma Amalia Jati dengan NIM 230140038. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil kajian kritis saya terhadap diskriminasi ekonomi di dunia pendidikan. Kasus yang saya angkat ini berasal dari SD Abdi Sukma Medan, yang dimana siswa kelas 4 bernama Mahesa. Dia dipaksa duduk di lantai selama 3 hari dikarenakan menunggak SPP sebesar Rp180.000. Peristiwa ini menjadi perhatian publik setelah videonya viral. Dalam video tersebut terlihat Mahesa belajar terpisah dari teman-temannya dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Bahkan untuk melunasi tunggakan tersebut, ibunya harus sampai menjual ponselnya. Dinas Pendidikan turun tangan dan menyatakan bahwa kejadian ini merupakan miskomunikasi, serta guru yang terlibat dinonaktifkan sementara. Dari sudut pandang bimbingan dan konseling, kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak psikologis yang cukup serius bagi seorang anak. Duduk di lantai dan dipisahkan dari teman-temannya dapat memicu rasa malu, dia merasakan rendah diri, bahkan berpotensi menimbulkan trauma sosial jika ditangani tidak tepat. Kajian ini juga dikaitkan dengan beberapa teori. Pemikiran Paulo Freire menjelaskan bahwa pendidikan seharusnya bersifat membebaskan, bukan justru menempatkan siswa sebagai pihak yang didominasi. Dalam kasus ini, siswa berada pada posisi yang tidak memiliki ruang untuk menyuarakan kondisi yang sebenarnya. Selanjutnya, ada teori keadilan dari John Rawls yang menekankan bahwa kebijakan seharusnya dibuat secara adil tanpa memandang latar belakang ekonomi siswa. Perlakuan yang dialami oleh Mahesa menunjukkan bahwa prinsip tersebut belum sepenuhnya terwujud. Selanjutnya ada pendekatan manajemen konflik dari Kenneth B. Thomas dan Ralph Hickelman yang juga memperlihatkan bahwasanya penyelesaian yang dilakukan cenderung bersifat sepihak. Padahal pendekatan yang lebih efektif atau tepat dalam konteks pendidikan adalah seharusnya kolaborasi antara pihak sekolah dan juga orang tua siswa. Selain itu, ada juga teori stigma dari Erving Goffman yang menjelaskan bahwasanya label sebagai siswa yang menunggak dapat berdampak pada kondisi psikologis anak, terutama dalam hal rasa percaya diri anak dan penerimaan sosial di lingkungan sekolah. Secara keseluruhan, kasus ini menunjukkan bahwa diskriminasi ekonomi dalam pendidikan masih menjadi persoalan yang nyata. Oleh karena itu, peran bimbingan dan konseling menjadi sangat penting. Tidak hanya dalam menangani dampak yang sudah terjadi, tetapi juga dalam melakukan advokasi dan mediasi agar kejadian yang serupa tidak terulang kembali di lingkup sekolah. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain memberikan konseling individu kepada siswa untuk memulihkan kondisi emosional dia, melakukan konseling kelompok untuk mengurangi stigma dari teman-teman sekelasnya, serta mendorong sekolah agar dapat memiliki kebijakan yang lebih inklusif terhadap siswa dari keluarga kalangan kurang mampu. Dalam kasus ini, dapat dipahami bahwa pendidikan seharusnya menjadi ruang yang aman dan setara bagi semua siswa, tanpa memandang latar belakang ekonomi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.